Ini sambungan kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kita mulai dari sini. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Adam alaihi salam mengangkat kedua tangannya. Ya Rabb, berikanlah aku seorang pendamping, seseorang yang dapat bersamaku, berbicara denganku, dan menenangkan hatiku. Nabi Adam tidak meminta lebih, hanya ingin ada seorang yang menemaninya dalam keindahan surga. Allah yang Maha Pengasih mendengar permohonan itu. Kemudian Nabi Adam dibiarkan tertidur. Dalam tidurnya yang dalam dan tenang, dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Adam terbangun, di sisinya telah berdiri seorang perempuan yang lembut wajahnya, anggun, dan penuh cahaya. Nabi Adam menatapnya dengan takjub. Di surga sebelum manusia turun ke bumi, Allah menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan fitrah, memerlukan seorang teman. Kebersamaan adalah bagian dari rahmatnya, dan Hawa adalah jawaban atas doa pertama seorang manusia tentang kesepian. Kisah itu menjadi awal dari hadirnya umat manusia di muka bumi. Keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa, hidup dalam ketenangan. Sesungguhnya Allah memberikan kepada mereka seluruh kenikmatan surga, kecuali satu pohon yang dilarang untuk didekati. Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Artinya, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Larangan itu adalah ujian, bukan karena pohonnya jahat, tetapi karena taat adalah prinsip pertama kehidupan manusia. Iblis iri kepada Nabi Adam. Ia menyelinap masuk lalu membisikkan tipuan. Iblis datang. Dengan tipu daya, ia membisikkan keraguan dan janji palsu. Allah berfirman tentang perkataan Iblis, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin." Quran Surat Al-A'raf ayat 20. Artinya, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua dari pohon ini, kecuali agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Iblis bahkan bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan mereka. Sumpah yang dusta. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Ia bersumpah, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian. Nabi Adam dan Siti Hawa tergoda. Mereka memakan buah itu, dan begitu mereka makan, aurat mereka terlihat. Pakaian surga terlepas, mereka panik, memetik daun-daun untuk menutup diri. Beberapa riwayat klasik mengisahkan saat Nabi Adam hendak menelan buah khuldi, malaikat sempat mencekik lehernya, maka muncul benjolan di leher pria. Disinilah asal mula jakun, dan Siti Hawa sempat menelan buah khuldi itu, maka disinilah asal mula haid bagi wanita. Namun hadis ini bukan hadis sahih untuk didengar, bukan untuk dipercaya. Dan kesalahan itu segera mereka sadari. Dengan penuh penyesalan dan hati yang hancur, mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana, wa in lam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Quran Surat Al-A'raf 23. Artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam tidak berdosa seperti dosa makhluk biasa. Kesalahannya adalah meninggalkan yang lebih utama, tark al-aula. Allah menerima taubat mereka. Namun sebagai ujian dan awal perjalanan besar manusia, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah pertama dan memulai peradaban manusia. Allah memilih bumi sebagai tempat amanah. Adam bukan dihukum, tetapi diangkat menjadi khalifah, pemimpin awal peradaban manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Dari sini, perjalanan panjang manusia dimulai. Di bumi, Nabi Adam belajar bertani, membuat pakaian dari wol, membangun rumah, cara beribadah, syariat dasar kemanusiaan. Ia diangkat sebagai nabi pertama bagi manusia seluruhnya. Menurut banyak riwayat, Nabi Adam diturunkan di daerah antara India dan Arab, sedangkan Siti Hawa di tempat lain. Allah kemudian mempertemukan mereka di Jabal Rahmah, Arafah. Dua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, diperintahkan berkurban.
Pengorbanan Habil diterima karena ketakwaannya, sementara Qabil dipenuhi rasa iri hingga akhirnya ia membunuh saudaranya. Allah menggambarkan peristiwa itu, Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Quran Surat Al-Maidah ayat 27 dan 31. Seluruh ayat ini sangat panjang, namun inilah inti kisahnya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Artinya, maka nafsunya mendorongnya membunuh saudaranya, lalu ia pun membunuhnya, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang rugi. Allah kemudian mengirim seekor burung gagak untuk mengajarkan Qabil cara menguburkan mayat. Pelajaran pertama tentang kematian. Menurut riwayat Ibnu Katsir, Nabi Adam hidup sekitar 960 tahun. Para malaikat memandikan, mengkafani, dan menguburkan jasadnya. Mereka mengajarkan tata cara pemakaman kepada anak-anak Adam. Nabi Adam wafat sebagai seorang nabi, hamba, dan khalifah pertama. Dari dirinya seluruh umat manusia bermula. Nabi Adam bukan sekadar manusia pertama. Ia adalah simbol kemuliaan ilmu, kerendahan hati, taubat dan pengampunan, perjuangan manusia melawan godaan, dan dari keturunannya, dari kita semua, lahirlah peradaban seluruh keturunan manusia. Kisah panjang kehidupan manusia berlanjut hingga hari akhir. Dalam perjalanan Isra Mikraj yang agung, Rasulullah SAW melihat sosok seorang wanita tua berpakaian dengan jubah yang sangat indah. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah wanita tua itu?" Jibril menjawab, "Itulah dunia. Umurnya telah tua, keindahannya hanya tipuan. Begitulah dunia. Siapa yang mengejarnya akan tertipu oleh kecantikannya, padahal ia tidak lagi layak untuk dikejar."